Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032 4620010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi serial UART pada sistem embedded, yang mana pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi tugas praktikum dari sistem embedded. Nah, dari pembahasan kali ini itu terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pembahasan mengenai konsep dasar dari komunikasi serial UART. Yang kedua itu pembahasan mengenai serial frame. Dan yang ketiga itu pembahasan mengenai UART pada STM32 dan UART pada SP32. Oke. Nah, pada slide selanjutnya ini membahas mengenai konsep dasar UART, yang mana konsep dasar UART itu terdiri dari 2 aspek penting, yang mana terdapat definisi dasar dan transformasi data atau SERDES. Nah, pada definisi dasar atau definisi fundamental itu komunikasi serial adalah metode pengiriman data di mana setiap bit informasi dikirimkan satu persatu secara berurutan melalui satu jalur komunikasi tunggal atau kabel data. Ini berbeda dengan komunikasi paralel yang mengirimkan beberapa bit sekaligus melalui beberapa jalur. Di sini bisa dilihat yang mana itu terdapat RxTX, terdapat target dan adapter, yang mana target ini sebagai pengirim dan adapter ini sebagai penerima. Nah, selanjutnya itu terdapat transformasi data atau SERDES. Nah, di dalam microcontroller data diproses itu secara paralel, misalnya dalam bus 8 bit atau 32 bit. Dengan paripurna UART itu berfungsi sebagai serializer atau serializer, deserializer atau SERDES yang mengambil data paralel dari CPU, mengubahnya menjadi aliran bit serial untuk dikirim ke TX, dan sebaliknya mengubah aliran bit serial yang diterima dari RX kembali menjadi data paralel untuk CPU. Nah, di sini terdapat analisis singkat dari UART, di mana terdapat analisis dari 3 aspek. Yang pertama itu ada efisiensi pin atau jalur, terus integritas sinyal jarak jauh, dan penyederhanaan pada desain PCB-nya. Nah, kita bahas pada efisiensi pin, yang mana pada UART itu hanya membutuhkan minimal 2 pin utama, yaitu TX dan RX serta ground. Bandingkan dengan komunikasi paralel 8 bit yang membutuhkan minimal 8 pin data plus pin clock yang sangat memboroskan sumber daya pada microcontroller kecil. Selanjutnya itu ada aspek dari integritas sinyal jarak jauh. Pada UART itu menjadikan komunikasi paralel itu rentan terhadap crosstalk atau interferensi antar kabel, dan skew atau pergeseran waktu tiba antar bit. Jika kabel terlalu panjang, maka jalur serial tunggal itu lebih mudah diisolasi sehingga lebih stabil untuk komunikasi antar modul dalam jarak lebih jauh. Nah, terdapat aspek penyederhanaan desain PCB, yang mana pada desain PCB itu penggunaan jalur tunggal secara signifikan untuk menyederhanakan proses routing atau penempatan jalur pada papan PCB untuk mengurangi kompleksitas desain dan memperkecil dimensi perangkat. Oke, selanjutnya kita bahas pada serial frame, yang mana pada serial frame itu dalam sistem komunikasi asinkron, karena tidak adanya sinyal clock global untuk sinkronisasi antar perangkat, integrasi data sepenuhnya itu bergantung pada struktur serial frame yang presisi. Di sini saya akan bedah mengenai komponen dalam satu frame data. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sini ada 5 komponen. Yang pertama itu ada kondisi idle, start bit, pilot, bit, dan stop bit. Nah, kita bahas pertama itu pada kondisi idle atau the quiescent state, yang mana sebelum transmisi dimulai, jalur komunikasi itu berada dalam kondisi pasif atau idle. Secara elektrik, jalur ini dipertahankan pada logika Higgs 1. Terdapat filosofi teknis itu mengapa harus Higgs, karena ini merupakan mekanisme fail safe atau keamanan kegagalan. Jika kabel fisik terputus, tegangan akan turun ke low secara permanen. Hal ini dapat memungkinkan sistem mendeteksi adanya malfungsi jalur atau koneksi yang terputus atau line break detection. Selanjutnya pada start bit atau sinkronisasi temporal,
transmisi data itu selalu diawali dengan satu start bit yang dipaksa ke logical low selama tepat satu periode atau baud atau T-bit. Fungsi utama itu sebagai sinyal pemicu atau trigger bagi hardware penerima untuk mulai menjalankan counter internalnya. Selanjutnya itu sebagai mekanisme sampling. Di titik inilah sinkronisasi terjadi, yang mana penerima akan melakukan pembacaan atau sampling tepat di titik tengah durasi bit atau 0,5 kali satu periode baud atau T-bit untuk memastikan data itu dibaca pada kondisi sinyal yang paling stabil, jauh dari transisi tepi yang mungkin mengalami noise. Selanjutnya itu ada data pilot, yang mana ini sebagai inti informasi. Setelah sinkronisasi awal, deretan bit informasi utama mulai dikirimkan. Terdapat struktur umumnya itu terdiri dari 5 hingga 9 bit seperti pada gambar. Dengan standar industri yang paling luas digunakan adalah 8 bit atau 1 oktet. Terdapat urutan transmisi atau LSB first. Ini secara konvensional bit yang paling tidak signifikan atau least significant bit atau LSB itu dikirim terlebih dahulu. Pendekatan ini merupakan warisan arsitektur telekomunikasi untuk mempermudah pengurusan data secara langsung atau one the fly saat bit pertama tiba. Selanjutnya itu ada parity byte, yang mana ini sebagai verifikasi integritas data atau opsional lah digunakan pada serial frame, yang mana ini merupakan mekanisme deteksi kesalahan atau error detection pada lapisan fisik untuk memitigasi risiko bit flip akibat gangguan elektromagnetik. Pada parity bit itu terdapat event parity, yang mana ini bit itu dikonfigurasi agar jumlah total angka 1 dalam paket atau data plus parity itu berjumlah genap, dan ODD parity itu bit dikonfigurasi agar jumlah total angka atau sebagai contoh 1 itu berjumlah ganjil, yang mana ini terdapat catatan kritis sebagai pembahasan ini, yang mana itu penting untuk diingat bahwa parity itu hanya mampu mendeteksi kesalahan bit dalam jumlah ganjil, mana itu 1, 3, dan 5 bit yang rusak. Jika terjadi perubahan pada 2 bit sekaligus, maka mekanisme ini secara matematis akan gagal mendeteksinya. Maka parity byte ini digunakan sebagai opsional, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada stop bit, yang mana ini terminasi dan restorasi jalur. Frame ditutup dengan stop bit, di mana jalur itu dikembalikan ke logika Hague. Pada gambar bisa dilihat setelah pada stop bit itu, maka jalur akan dialihkan ke logika Hague. Konfigurasi pada stop bit itu durasi dapat diatur sebesar 1, terus 1,5 atau 2 periode bit, dengan tujuan yang mana 1 itu memberikan jeda waktu bagi penerima untuk memindahkan data dari shift register ke buffer memory, dan durasi 2 itu memastikan jalur itu kembali ke kondisi idle yang stabil. Tanpa stop bit, penerima tidak akan bisa membedakan antara bit data terakhir yang bernilai 0 dengan start bit dari paket berikutnya. Nah, di sini itu ada perhitungannya, yang mana secara matematis itu setiap frame memiliki overhead. Ada konfigurasi standarnya yaitu 8 data, no parity, dan 1 stop bit. Itu membutuhkan total 10 bit untuk mengirimkan 8 bit informasi dengan rumus efisiensi transmisi, yang mana 8 bit data itu dibagi dengan 10 bit total, maka akan menghasilkan 80%-nya, yang artinya dari 80%-nya ini yang artinya dari 100%-nya ini dengan 80%-nya ini menghasilkan 20% dari bandwidth. Kita digunakan bandwidth itu digunakan murni untuk manajemen protokol dari start dan stop bit. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai baud rate mismatch, yang mana baud rate yang miss. Nah, baud rate mismatch itu adalah kondisi di mana detak jantung internal atau internal clock osilatornya itu antara perangkat pemancar
sebagai TX dan penerima RX itu tidak terdetek pada frekuensi yang sama. Karena UART bersifat asinkron atau tanpa kabel clock tambahan, sinkronisasi sepenuhnya bergantung pada ketepatan waktu masing-masing perangkat. Nah, terdapat poin-poin yang mana menjelaskan sebagai mekanika sampling dan akumulasi kesalahan itu sebagai ketika sebuah frame data tiba yang terjadi di dalam perangkat penerima RX itu sinkronisasi awal, mana penerima itu mendeteksi perubahan sinyal dari Hegel law pada start bit. Titik ini dianggap sebagai waktu 0 atau T sama dengan 0. Nah, terdapat sampling ideal itu secara teori, penerima harus membaca data tepat di tengah durasi bit atau 0,5 dikali durasi bit untuk mendapatkan sinyal yang paling stabil dan bersih dari gangguan atau noise. Terus untuk realitas dari perangkatnya itu penerima menggunakan pencacah atau counter internal yang berdetak jauh lebih cepat. Biasanya itu 16 kali kecepatan dari baud rate-nya untuk menentukan kapan tepatnya titik tengah tersebut tercapai. Nah, di sini tuh terdapat masalah utama dari baud rate mistake, yang mana jika baud rate RX itu lebih lambat dari TX, maka pencacah RX akan berjalan lebih lambat, yang mana akibatnya durasi satu bit menurut versi RX itu menjadi lebih panjang daripada durasi bit asli yang dikirim oleh TX. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak dari pergeseran titik sampling atau drift effect. Dari kesalahan perwaktuan yang bersifat akumulatif atau bertambah terus-menerus itu menjadi kesalahan tidak terasa, namun bergeser perlahan di setiap bitnya. Dari bit awal atau start bit dan LSB itu pergeseran masih sangat kecil. Penerima itu biasanya masih bisa membaca bit-bit pertama dengan benar karena titik sampling masih berada di area yang aman. Dari bit tengah itu kesalahan mulai menumpuk, yang mana titik sampling RX tidak lagi berada di tengah bit TX, melainkan mulai merayap mendeteksi tepi transisi atau batas antar bit. Nah, pada bit akhir atau MSB dan stop bit ini adalah titik kritis, yang mana kesalahan itu mencapai puncaknya. Jika ketidakcocokan terlalu besar, maka titik sampling RX bisa meleset keluar dari bit yang seharusnya membaca bit yang sesudahnya. Terus pada konsekuensi atau data corruption dan framing error itu ketika titik sampling itu meleset dari durasi bit yang benar, maka terjadi dua kegagalan fatal. Yang pertama itu data corruption atau kerusakan data. Penerima salah membaca nilai bit itu, misalnya TX mengirimkan logika 0, tetapi karena pergeseran waktu RX membaca bit tegangannya itu bernilai 1. Nah, pada framing error atau kesalahan frame itu penerima gagal menemukan stop bit yang seharusnya bernilai Heg atau 1 pada posisi waktu yang diperkirakan. Jika RX justru menemukan logika 0 saat seharusnya stop bit muncul, perangkat keras UART akan menyalakan tanda bahaya atau framing error flag atau FEF dan membuang seluruh paket data tersebut. Nah, pada gambar ini bisa dipahami terdapat UART signal integrity, yang mana di sini ada perbandingan antara signal yang ideal dan noise signal. Nah, terdapat juga perbandingan dari baud rate mistake, dari error accumulate itu mistake diantara lebih dari 2% sampai lebih 10%, yang mana secara matematis itu batas toleransi maksimum untuk ketidakcocokan baud rate itu sebesar 8 bit data 1 stop bit, yang mana sekitar kurang lebih dari 4,8%. Namun untuk menjaga sistem dari gangguan suhu dan tegangan standar industri yang aman itu mewajibkan perbedaan baud rate antara dua perangkat tidak boleh melebihi dari 2,5%, dan itu cocok pada gambar yang saya berikan ini. Oke, selanjutnya itu ada arsitektur dari UART, yang mana ini ini selanjutnya itu arsitektur UART pada STM32 Blue Pill. Nah, perlu teman-teman ketahui STM32 Blue Pill itu memiliki 3 unit USART atau USART 1, USART 2, dan USART 3, yang mana ini menawarkan sebagai performa tinggi dengan manajemen data otonom itu melalui jalur DMA. Nah, terdapat struktur blok internal, di mana arsitektur Blue Pill itu menggunakan sistem register 32 bit untuk presisi komunikasi yang ideal. Nah, terdapat status register atau USART
SR yang memantau status komunikasi seperti Transmit Data Register atau MTTXE dan Read Data Register Not MTRXNA, dan ada Baud Rate Register yaitu USART atau USART BRR yang menggunakan sistem berbagi fraksional atau mantisa dan fraction untuk mendapatkan baud rate yang sangat akurat dari web app. Selanjutnya itu terdapat dual buffer dengan shift register dan data register yang terpisah, yang artinya chip itu bisa memproses bit yang sedang dikirim sambil menyiapkan data berikutnya di antrian. Terus pada implementasi DMA atau Direct Memory Access, pada Bluepill itu memiliki fitur kunci utama tentang efisiensi, yang mana terdapat jalur mandiri dari USART 1 itu terhubung ke DMA 1 dengan channel 4 TTX dan channel 5 itu RX. Nah, terdapat juga otonomi data, yang mana data yang datang dari sensor tidak perlu menunggu interupsi dari CPU. DMA akan menyalinya langsung ke RAM sehingga CPU tetap bisa menjalankan kalkulasi berat seperti kendali motor dan pembacaan sensor lainnya. Terus terdapat juga mekanisme idle line, yang mana Bluepill itu dapat mendeteksi kondisi idle untuk memicu interupsi DMA. Hal ini itu sangat efektif untuk menerima data yang panjangnya bervariasi. Nah, dari STM32 Bluepill itu terdapat fitur yang mana itu ada max baud rate dengan spesifikasi itu 4,5 Mbit, 4,5 megabit per second pada USART 1 yang terhubung ke APP2. Terus terdapat hardware flow control dengan spesifikasi itu pin CTS atau RTS pada USART 1, 2, dan 3 untuk proteksi data. Terus terdapat fitur oversampling, yang mana ini mendukung 16 kali sampling untuk memastikan pembacaan bit itu tetap akurat meski ada noise-nya. Terus untuk protection, keamanan, ini dilengkapi dengan overrun, noise framing, dan quality error. Nah, nanti akan saya demonstrasikan mengenai UART pada STM32 Bluepill. Sekarang kita lanjut pada arsitektur UART pada SP32 dengan GPIO matriksnya. Nah, sini terlihat skema dari arsitektur SP32, itu yang mana unit dari UART itu independen. SP32 itu mengintegrasikan 3 pengontrol UART, mana UART 0, UART 1, dan UART 2. UART 0 itu jalur didedikasikan untuk flashing code dan logging atau debugging. Terdapat UART 1 dan UART 2 itu jalur peripheral itu untuk komunikasi dengan modul eksternal atau GPS, sensor, dan lain-lainnya. Terdapat juga itu Vivo RAM atau 128 byte, yang mana setiap unit itu memiliki buffer internal sebesar 128 byte untuk menyimpan data masuk atau keluar dengan mengurangi beban interupsi pada CPU. Oke. Nah, terus pada GPIO matrix atau virtual pin, ini sebagai pembeda antara microcontroller lainnya lah dari SP32, yang mana dari GPIO matrix itu terdapat decoupling dengan fungsi internal UART itu tidak terikat secara fisik ke pin tertentu. Terus flexible mapping dengan sinyal TX, RX dapat dibedakan atau diarahkan ke hampir semua pin digital melalui konfigurasi perangkat lunak atau software. Terus untuk manfaat dari PCB-nya itu terbentuk dimensinya itu kecil, yang mana dapat memudahkan lah dan memungkinkan pengguna itu menukar jalur TX, RX itu di tengah pengembangan jika jalur pada papan PCB-nya itu bersilangan tanpa perlu mencetak ulang papan PCB. Nah, dari SP32 itu terdapat 4 fitur, yang mana terdapat buffer Vivo, itu buffer Vivo besar dengan spesifik dampak teknisnya itu sangat krusial, yang mana jika CPU sedang sibuk mengelola tumpukan WiFi atau Bluetooth, itu data serial tidak hilang karena tersimpan pada buffer Vivo yang besar. Terus ada IO MUX
dan I/O matrix, yang mana ini mendukung jalur cepat dari I/O mux untuk kecepatan tinggi dan jalur fleksibel atau matrix untuk kemudahan desain. Nah, tadi ada fitur auto boot rate, yang mana ini fitur dari ESP32 itu mampu mendeteksi otomatis dari kecepatan boot dari pengirim eksternal secara hardware. Terus yang fitur terakhir itu ada RS485 yang support, yang mana ini memiliki kontrol otomatis untuk sinyal transmisi RS485 tanpa perlu logika tambahan di kode programnya. Oke. Nah, teman-teman bisa bedakan antara STM32 dan STM32 Bluefield dan ESP32. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil dari percobaan yang telah saya lakukan, yang mana pada percobaan 1, 2, dan 3. Oke, simak terus teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut mengenai pembahasan dari listing program menggunakan VS Code dan compiler, yang mana menggunakan platform I/O. Selanjutnya itu kita bisa melihat hasil dari percobaan yang telah kami lakukan, yang mana menggunakan hardware dari ESP32 dan STM32. Nah, pada listing program yang mana pertama itu menambahkan library dari Arduino. Selanjutnya bisa dilihat yang mana itu menghasilkan untuk LED on dan LED off. Selanjutnya menampilkan indikator dari push buttonnya. Oke, untuk listing programnya seperti itu. Setelah itu yang kita lakukan itu compile, yang mana mengetahui listing program itu berjalan dengan sempurna tanpa error. Oke, setelah dipastikan sukses compile, baru kita upload. Nah, setelah upload nanti itu akan menampilkan GUI seperti yang akan kita tunjukkan. Nah, ini kita proses upload. Setelah itu menampilkan GUI-nya. Nah, dari tampilan kanan itu menampilkan yang mana prompt dari AI menggunakan GitHub Copilot seperti ini teman-teman untuk prompt-nya. Selanjutnya kita tampilkan GUI sistemnya. Nah, pada tampilan GUI sistemnya itu menampilkan color, warna, dan indikator-indikator yang digunakan seperti indikator lampu, indikator switch, dan menu untuk mengganti atau menentukan port yang digunakan. Oke, nah ini adalah tampilan GUI-nya, yang mana pada port itu kita setting menggunakan port berapa sesuai dengan laptop masing-masing. Nah, ini adalah tampilan yang mana menunjukkan hasil praktikum. Nah, di sini tuh ada setelah ditentukan portnya, itu kita connect, lalu pada indikator 1 dan 2 ini menampilkan LED 1 dan LED 2. Nah, di sini tuh tombol untuk on off pada LED tersebut. Nah, setelah tombol on ditekan, maka LED itu akan menyala. Ketika tombol di off, maka LED itu akan padam. Seperti itu. Nah, ketika switch itu ditekan, maka akan menampilkan indikator pada switch 1 dan switch 2. Ini menggunakan hardware dari STM32. Selanjutnya ini adalah proses listing program yang mana menggunakan ESP32. Nah, ini baru proses uploading. Kita tunggu. Nah, setelah sukses kita tampilkan GUI-nya, yang mana GUI-nya tersebut itu menampilkan sama seperti tadi, yang mana LED on dan LED off. Terus untuk ke setting COM, kita connect, baru kita nyalakan LED-nya. Seperti itu, LED on, ketika klik on akan aktif, dan ketika di release LED akan off. Nah, ini press itu untuk menandakan indikator dari ketika push button itu ditekan. Ya, selanjutnya ini menggunakan sistem duplex, yang mana pada tampilan ini program ini tuh disetting atau dibuat untuk sistem duplex menggunakan ESP32 dan STM32, yang mana ESP32 itu sebagai pengirim dan STM32 itu sebagai penerima. STM32 itu sebagai pengirim dan ESP32 itu sebagai penerima. Di sini tuh ada
listing program dari SP32 yang mana menandakan serial bikin di pin 8, pin 16 dan pin 17. Di sini upload sukses. Ketika setelah diupload dua-duanya dari STM32 dan SP32, maka kita lihat hasil dari percobaannya. Ini kita upload. Nah, ini untuk tampilan dari GUI-nya, yang mana seperti pada percobaan pertama, COM3, COM4 on. Okay. Indikator switch. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari percobaan yang menggunakan hardware-nya. Ini sama prosesnya seperti langkah tadi, kita cepat, kita skip aja. Nah, ketika kita setting dari port-portnya terlebih dahulu, connect, langkah-langkahnya seperti langkah awal. Nah, kita tentukan itu menggunakan COM apa. Di sini kami menggunakan COM 4. Nah, ketika on ditekan, maka lampu akan menyala. Ini belum dikonek, setelah dikonek lampu akan menyala merah. Nah, pada wiring percobaan ini itu kita menggunakan sistem duplex, yang mana sistem ini bertujuan untuk komunikasi antar microcontroller seperti itu. Nah, yang mana menggunakan STM32 dan SP32, STM32 sebagai pengirim dan SP32 sebagai penerima atau pengeksekusinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk langkah percobaannya itu sama seperti langkah percobaan 1 dan 2. Di sini yang membedakan itu dari sistem kerjanya, yaitu sistem duplex. Oke. Nah, ini switch ditekan menampilkan indikator switch 1 dan switch 2. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika pembahasan yang saya berikan itu ada salah pemahaman, saya selaku pribadi meminta maaf dan harap diberikan saran pada tombol komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.